Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang takrij hadis yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama dengan saya sendiri yang bernama Abdul Aziz Kurnia Sandi Arhab dan rekan saya yang bernama Muhammad Ridho Ika Saputra. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian takrij hadis. Kata takrij berasal dari kata kharaja yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya dan terpisah dan kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya, dan al-makhraj yang artinya tempat keluar, dan akhrajal hadis wa kharaju yang artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya atau asal usulnya. Takrij hadis merupakan ilmu untuk mengetahui dan melacak asal-usul para perawi hadis dari sisi hubungannya dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis atau sebuah periwayatan hadis. Selanjutnya, perkembangan takrij hadis. Pada awalnya, takrij dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadis dilakukan jika dirasa perlu. Seiring perjalanan waktu, kajian hadis semakin surut dan penguasaan para ulama terhadap hadis juga berkurang. Para ulama yang memiliki hafalan hadis semakin berkurang dan hafalan yang mereka miliki pun relatif lebih sedikit. Hal ini mengundang keprihatinan beberapa ulama untuk melakukan kajian lanjutan terhadap hadis-hadis itu. Dan mereka pun mulai menulis karya yang kita sebut kitab-kitab takrij. Keadaan ini berlanjut hingga sampai sekarang, bahkan takrij hadis kemudian menjadi integral dengan proses penakikan terhadap sebuah karya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar takrij hadis. Pertama, takrij bersifat mandiri atau istiqlal dalam artian kajian dilakukan pada suatu sanad riwayatan dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. Kedua, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditakrij atau dipaparkan. Yang ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Yang keempat, takrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat sehingga penilaian diberikan pada periwayat tersebut. Yang kelima, dalam penakrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan, yang mana jika terdapat lebih dari satu riwayat. Kajian atas sanad berupa biografi beserta kualitas para perawi, kajian atas kata-kata yang unik dan tidak lumrah atau gariba al-lafaz, kajian waktu dan tempat terhadap masing-masing perawi sebagai alat bantu penelusuran ketersambungan atau ittisal sanad, dan keunikan sigha al-adda atau ungkapan masing-masing perawi dalam sanad ketika meriwayatkan hadis. Keenam, takrij di hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Dalam arti kita mungkin akan mendapati beberapa sanad hadis yang substansi maknanya sesuai dengan yang kita kaji. Yang ketujuh, penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Yang kedelapan, standar masing-masing ulama jar wa ta'dil dalam menilai seorang perawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seseorang perawi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Muhammad Ridho, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ika Saputra. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu tentang metode takrij hadis. Yang pertama yaitu metode indeks nama sahabatnya pengguna. Metode ini harus diyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditakrij.
untuk kemudian melakukan penelusuran hadis pada buku atau literatur yang metodologi penulisan hadisnya berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Yang kedua yaitu metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Yang ketiga yaitu metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak digunakan untuk ungkapan sehari-hari. Yang keempat yaitu metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa atau zawak ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Sebagaimana kita ketahui, hadis memiliki kandungan berupa akidah, akhlak, prediksi masa depan yang berdasarkan wahyu atau tanabuat, kisah masa lampau atau fakta sejarah, norma dan peranata sosial, hukum, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Metode ini dapat digunakan secara bersamaan atau dipilih salah satu yang paling memudahkan kita dalam melakukan penelusuran hadis. Kita perlu menentukan dulu matan atau perkiraan matan yang kemudian memilih metode yang akan digunakan. Materi selanjutnya itu manfaat hadis. Yang pertama yaitu diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber premier. Yang kedua, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga yaitu diketahui kualitas hadisnya. Yang keempat, dengan membandingkan riwayat-riwayat yang ada, akan diketahui arti kata yang asing atau garibah, kondisi yang melatar belakangi disebabkannya hadis, kondisi para perawi hadis, adanya kemungkinan hadis itu direvisi atau merevisi hadis lain. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang tahrij hadis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.